Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Bilqis Stabila dalam program Kominfo Newsroom. Dan inilah Kominfo Newsroom selengkapnya. Pemirsa, Ditjen Pajak Kementerian Keuangan mengimbau masyarakat untuk mewaspadai adanya penipuan melalui email atau situs yang mengatasnamakan otoritas tersebut. Suryo Utomo meminta masyarakat untuk berhati-hati dan memahami bahwa saluran komunikasi resmi DJP hanya melalui satu domain, yakni pada pajak.go.id tanpa embel-embel apapun. Modus penipuan siber mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan kembali marak di Indonesia beberapa hari terakhir. Penipuan ini dilakukan di berbagai saluran komunikasi seperti email, chat WhatsApp, telepon, hingga SMS. Terkait hal tersebut, Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengimbau masyarakat agar berhati-hati terhadap email atau laman yang menggunakan domain selain pajak.go.id. Dapat dipastikan email atau laman tersebut adalah palsu. Khawatirnya sekarang ini dengan buka file bisa semua informasi terambilkan. Jadi pastikan bahwa informasi berasal dari domain kami, yaitu pajak.go.id. Kemudian yang kedua, saya juga menghimbau apabila menemukan atau mendapatkan informasi seperti itu bisa kontak ke Klik Pajak kami di 1500, 200, atau mungkin Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman wartawan atau masyarakat wajib pajak bisa komunikasi dengan kantor pelayanan pajak terdekat. Apakah betul informasi yang didapatkan terkait dengan kekhawatiran informasi itu tidak benar. Pihaknya juga telah melakukan komunikasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memblokir pesan-pesan ataupun tautan yang dibuat oleh penipu. Ini yang kami terus lakukan, dan dari beberapa yang kami laporkan langsung dilakukan blokir oleh Kementerian Kominfo. Nah, di samping itu kami pun juga sedang melakukan kerjasama dengan pihak yang lain. Jadi dengan kepolisian kami mencoba melakukan kerjasama, kami coba laporkan kira-kira ada kemungkinan bahwa akun itu merupakan akun yang menyesatkan, menipu, dan segala macam. Dengan Barreskrim kami mencoba untuk bekerja sama menangani akun-akun seperti itu. Sebagai informasi, Ditjen Pajak juga mengingatkan agar masyarakat melakukan pengecekan terhadap website yang tercantum. Masyarakat dapat mengkonfirmasi dan menghubungi melalui @kring_pajak 1500200 atau ke email informasi@pajak.go.id. Menteri Sosial memastikan pihaknya kooperatif dengan penggeledahan yang dilakukan oleh KPK terkait penyaluran beras bantuan sosial pada tahun 2020-2021. Dalam konferensi persnya, Mensos mengaku bahwa semenjak menjabat, bantuan sosial yang diberikan yaitu berbentuk uang tunai. Menteri Sosial Tri Risma hari ini menyatakan tidak ada intervensi yang dilakukan pada saat penggeledahan kantor Kementerian Sosial oleh penyidik KPK terkait dugaan korupsi bansos penyaluran beras bagi penerima manfaat program Keluarga Harapan atau PKH tahun 2020-2021. Diketahui Komisi Pemberantasan Korupsi lakukan penggeledahan di kantor Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial pada Selasa 23 Mei 2023 lalu. Menteri Sosial Tri Risma hari ini memastikan pihaknya kooperatif dengan penggeledahan yang dilakukan oleh KPK pada Selasa lalu terkait penyaluran beras bantuan sosial pada tahun 2020-2021. Mensos menegaskan bahwa sejak menjabat, bantuan selalu diberikan dalam bentuk tunai. Karena saya pegang perintah Pak Presiden bahwa jangan bantu bentuk barang, tapi bantu dalam bentuk uang. Itu saya pegang. Jadi saya tolak. Jadi makanya saya katakan 2021 itu tidak ada bansos beras di Kemensos. Saya tidak tahu di tempat lain, ya. Risma menambahkan, sempat bertemu dengan penyidik KPK sebelum dan sesudah penggeledahan serta membaca berita acara penggeledahan meski tidak secara rinci. Ia juga menyatakan tidak mengetahui secara pasti bukti yang didapatkan Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut. Kepala Badan Standarisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kemenperin, Dodi Rahadi, menilai aktivitas Jasa Rancang Bangun Industri atau EPC merupakan lokomotif sektor industri nasional. Pemerintah ingin mendorong jasa EPC untuk memiliki daya saing yang tinggi.
Kementerian Perindustrian menilai aktivitas jasa rancang bangun industri atau EPC, Engineering, Procurement and Construction, merupakan lokomotif sektor industri nasional. Selain itu, EPC nasional juga mampu membangun ekosistem industri yang memaksimalkan nilai tambah. Hal tersebut diungkapkan Kepala Badan Standarisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kementerian Perindustrian, Dodi Rahadi, saat membuka acara Focus Group Discussion. Dodi menuturkan peran sektor jasa dalam perekonomian semakin meningkat selama 1 dekade terakhir, dari 44% menjadi 56,34%. Pergeseran kontribusi dan sektor sekunder atau manufaktur ke sektor tersier atau jasa sesuai dengan teori transformasi struktural tersebut, lantaran sektor jasa mulai mendominasi dalam kontribusi PDB nasional. Besarnya peran jasa industri dalam rantai produk jasa industri hakikatnya memiliki nilai tambah yang lebih besar dibandingkan dengan kegiatan manufaktur. Karena perannya yang besar itu, maka jasa EPC juga harus mampu berdaya saing. Terlebih jasa rancang bangun industri atau EPC memiliki pengalaman puluhan tahun dalam pembangunan industri nasional, termasuk dalam pembangunan industri petrokimia, migas, hingga pembangkit listrik. Rancang bangun atau lebih khususnya EPC pada jasa industri merupakan lokomotif sektor industri, bukan hanya aktivitas membangun pabrik untuk kegiatan industri, namun juga sebagai integrator dalam membangun ekosistem dan rantai industri untuk memaksimalkan nilai tambah. Jadi ini yang kita ingin dorong, jasa industrinya, EPC-nya, supaya kita lebih berdaya saing. Kita punya kemampuan lebih dari 40 tahun membangun industri, baik itu petrochemical, oil and gas, maupun pembangkit listrik. Kita ingin jasa ini dilakukan oleh industri dalam negeri. Jasa rancangan bangun industri atau EPC juga memiliki peran dalam penggunaan produk dalam negeri. Hal ini sejalan dengan program peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Melalui industri penggunaan produk dalam negeri dalam proyek EPC, maka seluruh barang dan jasa yang digunakan diwajibkan memenuhi nilai TKDN pada batas tertentu. Hal ini memberikan multiplier efek pada proyek EPC sehingga penguatan struktur industri nasional didorong secara masif. Menciptakan ekosistem sektor EPC Indonesia menjadi lebih baik dengan meningkatkan peluang dan peran jasa EPC dalam proyek pembangunan industri nasional serta mendukung program peningkatan penggunaan produk dalam negeri, khususnya terkait jasa industri. Kementerian Perindustrian melalui Badan Standarisasi dan Kebijakan Jasa Industri berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan FGD ini semaksimal mungkin. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia melaksanakan pertemuan internasional di bidang perikanan tuna di Bali mulai hari ini hingga 25 Mei 2023. Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono berharap agenda tersebut dapat mewujudkan suatu sinergi untuk dapat diterapkan di pasar tuna global. Dalam rangka menjaga peran Indonesia di kancah internasional khususnya bidang perikanan dan kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia melaksanakan pertemuan internasional di bidang perikanan tuna, yakni Indonesia Tuna Conference 2023 yang diadakan di Bali pada tanggal 24 hingga 25 Mei 2023. Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono menyebutkan, The First Indonesia Tuna Conference and the Seventh International Coastal Tuna Business Forum 2023 ini akan fokus pada pembahasan industri tuna baik dari segi ilmiah maupun pengelolaannya yang diharapkan dapat mewujudkan suatu sinergi untuk dapat diterapkan di pasar tuna global sehingga langkah-langkah pengelolaan dapat dilakukan secara efektif dari hulu hingga ke hilir. Pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan organisasi perikanan regional dan internasional, perwakilan negara tetangga, kementerian lembaga, pemerintah daerah, akademisi, peneliti, asosiasi perikanan dan pelaku usaha perikanan tuna, produsen, industri pengolahan, eksportir, retailer, dan juga brand. Saat ini Indonesia merupakan negara produsen tuna, cakalang, dan tongkol terbesar di dunia dengan kontribusi sekitar 15%. Pada tahun 2021, 791 ribu ton dan sebagian besar diekspor ke Amerika Serikat, Jepang, Thailand, Arab Saudi, Inggris, Uni Eropa, Australia, Vietnam, dan Filipina. Saya berharap seluruh pemangku kepentingan
secara sungguh-sungguh melaksanakan harvest strategi untuk kelestarian sumber daya ikan tuna, cakalang dan tongkol sehingga dapat menguatkan daya saing produknya di pasar global. Terima kasih atas dukungan semua pihak, mulai dari akademisi, para pakar, para pelaku usaha, NGO, international partners, dan pemerintah daerah dalam pengelolaan perikanan tuna yang berkelanjutan. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan beragam informasi lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom.